أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Jika datang kepadamu orang-orang munafik dan berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Dan Allah lebih tahu sesungguhnya engkau memang benar-benar utusannya. Dan Allah juga bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar sungguh mereka berdusta. Nah, ini juga diantara contoh-contoh ayat Al-Quran, gimana seseorang yang mengatakan beriman, mengatakan kalimat-kalimat yang baik dalam agama, tapi tidak sesuai dengan hatinya dan perbuatannya, tidak sesuai dengan akhlaknya, tidak sesuai dengan perasaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau nge-like postingan dia. Ini sering terjadi pada diri kita masing-masing. Itulah sebabnya Nabi mengatakan khairun nas, bukan, sebaik-baik orang itu khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Apa maksudnya? Ternyata kalau jadi orang baik di depan orang lain itu gampang. Karena ada unsur pencitraan di situ. Baik sama teman, baik sama orang yang baru kita kenal, baik di tempat umum. Jadi kalau di tempat umum tuh kita menjaga banget sikap kita. Kalau ngobrol di antara banyak orang, kita jaga ucapan kita. Kalau ada kejadian sesuatu di tempat umum, kita nggak mau malu-maluin. Kalau ada yang bersikap nggak pantas, kita nggak mau ngeresponnya berlebihan. Kenapa? Karena kita mencitrakan diri kita adalah orang baik di depan orang banyak. Tapi kalau mau benar-benar orang yang baik itu, kata Nabi, lihat di rumahnya. Kadang di luar rumah kita bisa banget mencitrakan diri kita baik, tapi begitu pulang ke rumah, kelihatan itulah diri kita yang sebenarnya. Kita ngumpul, alhamdulillah, ikut ta'lim kayak gini. Insya Allah semua kita di sini terlihat orang-orang yang taat. Tapi belum sah sebelum kita terlihat yang sama ketika kita di rumah. Gimana akhlak kita kepada orang tua? Gimana akhlak kita kepada pasangan? Gimana akhlak kita kepada keluarga kita? Ketemu dengan guru kita di pengajian, kita sopan. Apakah kita punya kesopan santunan yang sama dengan orang tua kita? Kalau enggak, berarti pencitraan. Sama teman-teman kita orangnya asik, enggak terlalu baper, enggak terlalu hard feeling. Begitu dia salah ngomong, udah biarin aja, namanya juga manusia enggak sengaja gitu. Udah enjoy aja, aku mah orangnya gak gampang baper. Tapi begitu dengan pasangan, gampang baper, gampang tersinggung, nyimpen gitu. Berarti itu pencitraan. Begitu sampai di sini, misalnya ada yang gak sengaja di jalan atau di parkiran atau di tangga masjid kesenggol gitu, udah ngalah gitu. Tapi begitu di rumah kesenggol sama saudara, berantem. Berarti pencitraan. Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian
yang paling baik untuk pasangannya, untuk keluarganya, dan aku yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian. Kayak misalnya ke anak, bagi yang sudah punya anak. Bagi yang belum, insya Allah kalau nanti punya anak. Biasanya kalau ke anak orang, datang nih ke rumah lagi bertamu nih sama teman kita, dia bawa anak, anaknya numpahin air. Oh nggak apa-apa, tinggal dibersihin aja gitu kan. Tapi begitu anak sendiri yang numpahin air, langsung dimarahin. Berarti tadi sabar dia itu adalah sabar pencitraan. Sama kayak misalnya kita ngelihat di jalan nih, lagi ada masalah di jalan, terus kita kayak ngerasa ada orang yang nggak benar di jalan gitu. Kita mau marah, pas mau marah nggak jadi, kenapa? Ternyata tatonya penuh. Badannya tuh luar biasa kayak Mike Tyson gitu, tatonya penuh, orangnya mukanya serem gitu. Pas kita mau marah, nggak jadi. Kita biasa aja gitu, kelihatannya kayak kita sabar banget di jalan tuh, tebar pesona banget, senyum aja di jalan. Tapi begitu yang nanti ngelanggar atau yang melakukan kesalahan di depan kita itu orangnya kelihatannya kayaknya lemah, langsung kita apa lo gitu. Ini berarti yang tadi adalah pencitraan, nggak jujur. Harusnya kata Nabi, orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang menahan amarah ketika dia mampu untuk marah. Bukan menahan amarah karena dia tidak seimbang lawannya. Bukan menahan amarah karena takut. Bukan menahan amarah karena emang merasa dia lebih lemah. Tapi menahan amarah ketika dia merasa lebih kuat, tapi dia tahan amarah. Ini berarti orang yang kuat. Orang yang tangguh. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang, bukanlah orang yang gagah, yang tangguh, yang jago dalam berantem. Orang yang gagah dan tangguh itu adalah orang yang menahan amarah. Intinya kita sering mencitrakan diri kita keren, apalagi kalau di masjid. Tapi mungkin jangan sampai citra ini hanya ada di dalam masjid. Begitu keluar masjid kita balik lagi kepada realitas sebenarnya. Yang sebenarnya kita kayak gimana. Makanya teman-teman, ini harus jadi muhasabah bareng-bareng. Jangan sampai Allah mengatakan wa ma hum bimumin. Lu mah enggak beriman. Allah mengatakan lam tu'minu, kamu belum beriman. Allah mengatakan lakadzibun, dusta tuh. Itu cuma editan doang, itu cuma pencitraan doang. Jangan sampai kita tergolong di antara orang-orang yang Allah komen dengan komen-komen yang seperti ini. Makanya gimana kita baik di masjid, coba usahakan kayak gitu juga di luar masjid. Gimana kita baik di luar rumah, usahakan kayak gitu juga di dalam rumah. Kalau kita sabar kepada orang lain, harusnya lebih sabar kepada keluarga. Kalau kita sangat sopan kepada guru, harusnya lebih sopan lagi kepada orang tua. Baru namanya ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah mukmin yang sejati. Ulaika humus shadiqun. Itu baru benar, itu baru jujur. Jangan sampai kesolehan kita kesolehan pencitraan. Apalagi kalau kita sudah menggunakan simbol-simbol Islam, dan itu luar biasa tapi sekaligus jadi amanah besar. Baik simbol yang wajib atau simbol yang tidak wajib. Kalau simbol yang wajib misalnya hijab, jilbab, itu kan wajib buat perempuan muslimah. Ketika kita sudah berjilbab, apalagi jilbab kita lebar, syar'i gitu, di satu sisi itu adalah hal yang positif, dan mudah-mudahan Allah akan terus membimbing perempuan ini. Tapi di sisi yang lain, kita punya tuntutan amanah yang lebih besar daripada yang belum berjilbab. Kenapa? Karena orang yang berjilbab, semua tingkah lakunya itu akan memberi kesan wajah Islam. Oh gitu ternyata muslimah. Oh gitu ternyata orang Islam. Oh gitu ternyata orang yang sudah berhijab. Oh gitu ternyata udah pulang haji, udah rajin ta'lim. Ada amanah lebih. Dan itu otomatis. Sehingga kalau misalnya kita udah berani menggunakan simbol agama kita, alhamdulillah itu adalah bentuk ketaatan kita. Tapi jangan berhenti hanya di simbol saja. Jilbabnya syar'i, tetapi perilakunya ghairu syar'i, tidak syar'i misalnya. Tapi bukan berarti perilaku saya belum syar'i jadi nggak usah berjilbab, nggak gitu juga.
Atau saya mau berjilbab aja, perilaku mah ntar belakangan. Enggak gitu juga. Maka Islam itu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Allah itu secara utuh. Ada misalnya teman-teman pakai baju dengan tulisan syiar. Itu kan sekarang lagi tren nih. Kaos-kaos dengan syiar. Mungkin kaos syiar dengan janggut yang nyena, mungkin syiar dengan celana di atas mata kaki, mungkin syiarnya tentang Al-Quran, mungkin syiarnya tentang sejarah, mungkin syiarnya tentang kalimat-kalimat yang indah. Itu bagus, syiar-syiar agama, min sya'airillah. Orang beriman suka menguatkan syiar-syiar agama, mengekspresikan dengan cara tulisan-tulisan. Tapi di waktu yang sama, ada amanah bagi kita untuk jangan sampai syiar itu justru menjadi bumerang bagi kita. Kita ngakunya, saya bangga sebagai muslim. Tapi ternyata di jalan kita marah-marah ke orang lain dan tidak menggunakan akhlak yang mulia. Wah, tulisan kita itu akan menghujat bukan cuma kita, tapi agama kita. Kalau kita pakai kaos biasa, begitu kita akhlaknya nggak benar, orang akan menghujat kita. Tapi kalau kita pakai kaos dengan tulisan Islam, ketika kita nggak benar, orang akan menghujat kita dan menghujat agama kita. Sehingga otomatis ada tambahan amanah. Tapi kalau kita mampu menjaga dua amanah ini, pertama syiar, kedua akhlak, maka kita mudah-mudahan di sisi Allah lebih mulia kedudukannya dari orang-orang yang tidak mensyiarkan agama. Makanya ini sebetulnya konsekuensi menjadi muslim harus berakhlak mulia. Konsekuensi hijrah harus berakhlak mulia. Konsekuensi dari ibadah harus berakhlak mulia. Artinya konsekuensi dari keislaman kita itu harus terlihat dalam perilaku kita, baik akhlak ataupun ketaatan kita kepada Allah. Kalau enggak, maka keislaman kita ini nanti akan Allah tolak dengan kalimat wa ma hum bimu'minin. Ini penting teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya diketahui orang sudah berhijrah, udah rajin ngaji, kemudian akhlak kita lebih baik, maka kita menjadi orang yang mansanna sunnatan hasanah, memberi teladan yang baik sehingga orang akan mengikuti. Oh benar ya, anak muda mah kalau udah ke masjid jadinya kayak gini, akhlaknya mulia, senang senyum, gampang memaafkan orang lain. Udah aja, kalau gitu yang lain mah kita dorong ke masjid gara-gara akhlak kita. Tapi kalau kita udah terkenal, udah beberapa kali ikut ngaji, malah akhlaknya kadang-kadang kebablasan, ngeblundar, maka akhirnya orang akan menyimpulkan, wah bahaya, ternyata makin rajin ke masjid, makin kaku, makin sombong, makin angkuh, makin suka ngejudge orang lain. Sehingga akhirnya dia juga akan menghalangi, udah kamu gak usah di masjid, jadi orang biasa aja. Ini hasil dari citra atau kesejatian seorang muslim. Ini amanah di pundak kita teman-teman. Jangan-jangan bukan orang lain yang meruntuhkan agama kita, tetapi kita sendiri. Atau setidaknya kita punya partisipasi andil dalam mencitrakan buruk agama kita. Lewat apa? Lewat citra kita sebagai anak masjid kemudian tidak sesuai dengan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu bahaya. Kalau gitu gak usah ke masjid. Bukan juga, saya emang gak mau ke masjid daripada udah ke masjid terus terbeban. Enggak juga kayak gitu. Setidaknya kita ingin memperbaiki diri, perbaikilah semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan jangan hanya mengambil simbol-simbolnya aja, yang sungguh-sungguh. Kayak tadi saya bilang, kalau emang mau pakai brand itu, jangan cuma pakai kaosnya doang, tapi belajar juga olahraga ekstrem yang mewakili brand tersebut. Sehingga walaupun kita belum jadi pro, tapi kita jujur. Saya mah pakai ini, tapi saya emang mainnya ini. Jadi jujur walaupun nggak pro. Kayak misalnya kita pakai brand musik apa, tapi kita emang senang dengar musik dengan genre itu, berarti jujur. Tapi kalau nggak kayak gitu, setidaknya orang akan mengatakan kita adalah fake. Kita orangnya gak jujur, pencitraan doang. Begitu juga dalam Islam. Udah berusaha nih akhlak yang baik, cuman namanya manusia kadang salah juga kan ya. Kadang silap, kadang kebawa emosi, gak masalah. Yang penting kita udah berusaha, perbaiki lagi. Ketika kita salah sama orang lain, sama tetangga misalnya, salah nih. Wah katanya anak masjid, tapi kelakuannya kayak gitu, kata teman kita. Langsung minta maaf, maaf ya saya silap. Tadi saya gak sengaja, mudah-mudahan nanti saya perbaiki deh.
Nanti dia akan bilang, oh gitu ya, ternyata orang kalau udah belajar agama mah dia lebih besar hati, lebih legowo. Begitu kita kasih tahu dia akan nerima dan dia minta maaf, dan itu wajar banget, fair lah, karena semua orang juga salah. Itu tetap citra yang baik, karena nggak mungkin juga kita nggak ada salahnya. Bukankah manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa? Bukan berarti kita memudah-mudahkan untuk berbuat kesalahan, tidak. Tetapi udah kita coba jaga pun kadang salah juga di mata orang lain. Kayak kita misalnya teman-teman lagi parkir, ternyata parkir motornya menghalangi motor orang lain buat keluar. Karena saking padatnya parkiran, akhirnya kita parkir aja di belakang motor orang, nggak ikut lagi garis parkiran, soalnya udah penuh. Begitu orang keluar dari mall, dia nggak ikut ngaji. Dia ngelihat kita ternyata baru pulang dari masjid. Lo dari masjid, kok parkirnya kayak gini? Nah gitu kan. Ternyata kita dihujat 2 kali lipat. Pertama dihujat salah parkir, kedua dihujat datang dari masjid. Maka minta, oh maaf ya, maaf tadi soalnya terlalu penuh, nggak tahu di mana lagi parkirnya. Dia marah-marah, kita sabar aja. Tapi tetap hati kecilnya akan bilang, wah dia orangnya baik, nggak sampai ngotot udah salah. Itu menjadi amanah dan tanggung jawab kita begitu kita ngeposting keislaman kita. Ngeposting keislaman dengan hijrah, ngeposting keislaman dengan ke masjid, ngeposting keislaman dengan sholat, ngeposting keislaman bahkan dengan penampilan. Maka di waktu yang sama kita harus menunjukkan realitas yang sama dengan postingan kita, baru disebut jujur. Itu udah otomatis. Apalagi di antara teman-teman kita, teman-teman main nih. Lagi di mana lo? Lagi ngaji. Wah, udah jadi ustadz sekarang katanya. Sabar. Besok dia juga jadi ustadz. Kita ajak jadi ustadz bareng. Nah, diledekin mungkin jadi ustadz, diledekin Pak Haji, diledekin nabi palsu, diledekin berbagai macam istilah. Kalau lagi kita datang, awas ada Pak Haji, jangan yang sembunyiin gitu ya. Padahal cuma barang-barang biasa, bukan yang haram. Tapi karena ngeledekin, ngata-ngatain. Di situ kita dituntut untuk sabar. Begitu kita berperilaku seperti yang sebelum kita hijrah, pasti dia akan bilang gini, katanya udah hijrah kok marah, gitu. Di satu sisi hijrah kita dihujat, di sisi yang lain kalau kita ke bawah-bawah, hijrah itu akan jadi kartu buat dia menyerang kita. Katanya udah hijrah, tapi kok gitu? Katanya udah ke masjid, tapi kok gitu? Tapi pas kita ke masjid dibilang, anak masjid gitu. Jadi tetap aja serba salah. Tapi itulah konsekuensi dari ngeposting sesuatu. Dan udah emang sunatullahnya seperti itu. Sehingga kita jangan sampai disebut orang-orang yang sama saja. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja. Sebelum dapat belajar ilmu dengan setelah belajar ilmu nggak ada perubahan. Maka justru kita akan lebih menjatuhkan citra Islam dengan postingan kita daripada orang yang tidak ngeposting sama sekali. Ini kenapa Allah mengatakan wa mahum mu'minin. Jadi silakan teman-teman misalnya pakai baju dengan kaos tulisan-tulisan Islam, itu bagus. Silakan teman-teman memanjangkan jenggot karena itu juga diantara sunnah Nabi, itu bagus. Silakan teman-teman misalnya karena saking rajin tahajud sampai jidatnya hitam, itu juga atharus sujud dan kita husnuzon, itu juga bagus. Silakan teman-teman yang cewek misalnya jilbabnya syar'i, lebar gitu. Ada bahkan yang pakai cadar tapi pakai eyeshadownya tebal gitu. Silakan, itu juga bagus gitu. Terus cekrek gitu. Kelihatan eyeshadownya doang yang kelihatan ya. Kalau perlu bulu matanya bulu mata palsu sampai gini kayak kayak Hello Kitty. Saking ininya, tapi cadaran, tapi bulu matanya lentik. Lalu diposting di Instagram syar'i. Syar'inya yang lain kecuali matanya. Dan orang akan ngelihat bukan yang lain, matanya. Wah, ini pasti cewek cantik banget nih. Ini berarti belum sesuai antara postingan dengan realita. Nggak masalah pakai cadar. Saya orangnya sangat terbuka lah. Terserah mau pakai cadar, mau nggak pakai cadar. Yang penting menutup aurat. Kalau saya menganut mazhab yang cadar tidak wajib. Bahkan bukan sunnah Nabi, hanya kebiasaan orang Arab. Kalau yang sebagian ulama berpendapat. Tapi itu nggak masalah, boleh-boleh aja.
Cuman yang wajib adalah memakai jilbab seperti seseorang sedang sholat. Ini mazhab yang saya pegang. Kalau ada yang menganggap cadar itu wajib, saya respect, saya menghargai. Cuman jangan sampai kita mengambil simbolnya saja, jilbabnya saja, cadarnya saja, ternyata ngaji belum bisa. Nah ini tantangan buat kita nih. Jilbabnya udah syar'i, ngajinya belum syar'i. Belum irama kurdi. Jadi ngajinya masih rock and roll. Auzubillah gitu ya. Auzubillah. Berarti belum syar'i nih. Kalau ngaji mah iramanya genrenya kurdi aja. Enggak usah terlalu enggak usah terlalu tarik lah ya. Biasa-biasa aja. Artinya sesuaikan antara penampilan postingan kita sama kualitas. Jadi